Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nuraini NPM 1901010043 dari kelas PAI-C. Di sini saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran, yaitu Ijaz Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi utusan Allah. Macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu yang pertama mukjizat indrawi atau material atau biasa disebut hisyah atau kauniyah, yaitu mukjizat yang bersifat material dan indrawi. Artinya keluar biasaan yang dikandung mukjizat itu dapat disaksikan atau dijangkau oleh indera masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan ajarannya. Semua mukjizat Nabi terdahulu adalah mukjizat indrawi. Yang kedua, mukjizat non indrawi atau immaterial atau biasa disebut akliyah atau logis, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia. Mukjizat jenis ini sifatnya kekal dan abadi serta tidak mengalami perubahan. Contohnya mukjizat ini hanya Al-Quran. Selanjutnya yaitu nasih mansukh. Pengertian nasah. Nasah secara bahasa artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah, masa menurut ulama mutaakhirin adalah sebagaimana diungkapkan Urai Shihab. Nasah terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, membatalkan, mencabut, atau menyatakan berakhirnya pemberlakuan hukum yang terdahulu hingga ketentuan hukum yang ada yang ditetapkan terlahir. Syarat-syarat nasah yang pertama yaitu hukum yang masuk adalah hukum syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansuh. Yang ketiga, kitab yang mansuh hukumnya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Macam-macam nasah dalam Al-Quran yaitu yang pertama, nasah tilawah dan hukum. Maksudnya hukumnya nasah, ayatnya juga nasah. Misalnya tentang kawin mut'ah, Rasulullah membolehkan mata dengan perintah Allah pada tahun penaklukan Mekah. Kemudian melarangnya dengan tegas pada masa perang Khaibar. Materi selanjutnya yaitu kisas Al-Quran. Secara bahasa, kisas berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti atau jejaknya, dan membalas. Sedangkan secara istilah, Ibnu Mansur di dalam kitabnya Lisan Al-Arab menyebutkan yang dimaksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Pendapat ulama mengenai kisas, Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf Al-Sairazi dalam kitabnya Al-Muha'ab, di sana dikatakan bahwa hukum kisas tidak wajib dilaksanakan atas orang yang membunuh orang kafir dan orang merdeka yang membunuh budak berdasarkan hadis riwayat Ali Karam Allah Wajhah. Imam Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi dalam bukunya yang berjudul Raudah At-Thalibin, beliau menyatakan bahwa orang Islam tidak akan dikenakan hukuman mati sebab membunuh orang kafir, baik itu kafir harbi atau ini ataupun orang yang mempunyai perjanjian-perjanjian. Sayyid Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati dalam bukunya yang berjudul I'ana At-Tilibin, dia menjelaskan bahwa untuk bisa dikisas, seorang pembunuh harus lebih utama derajatnya dari korban. Materi selanjutnya yaitu Amsal Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari matsal. Kata matsal, nits dan maksil serupa dengan syabah, sib dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Manna Al-Qatan, amsal ialah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dalam hal hukumnya, mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi ataupun mendekatkan
salah satu dari dua hal yang indrawi atas yang lain dengan menganggap yang satu sebagai yang lain. Sejarah Amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Naisaburi, dan dilanjutkan oleh Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basrin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Jalaluddin Suyuti dalam bukunya Al-Itqan juga menyediakan satu bab khusus yang membicarakan ilmu Amsal Al-Quran dengan 5 pasal di dalamnya. Macam-macam Amsal. Yang pertama yaitu Amsal Musyarrohah, yang kedua Amsal Kaminah, yang ketiga Amsal Mursalah. Materi yang selanjutnya yaitu Aqsam Al-Quran. Faedah Aqsamul Quran. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk menetapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Maka dengan adanya qasam tersebut, sedikitnya diperoleh faedah-faedah sebagai berikut, yaitu yang pertama, berita itu sudah sampai pendengar, dan kalau dia bukan orang yang a priori menolak, tentunya berita tersebut sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemberi berita sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita-beritanya dengan sumpah atau dengan beberapa taukid atau penguat. Hal ini berbeda sebelum dia bersumpah, jiwanya masih merasa kecewa karena beritanya belum diterima oleh pendengar. Yang ketiga, dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya, menurut Dr. Bahri Syekh Amin, berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan penguat sumpahnya. Materi yang selanjutnya yaitu Jadal Al-Quran. Pengertian Jadal Al-Quran. Jadal dalam arti bahasa adalah kusut, sedangkan menurut istilah berarti perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan atau menemui kebenaran. Dalam bahasa Indonesia, jadal dapat disamakan dengan debat. Jadal adalah saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalannya masing-masing, berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Berbagai batasan pengertian tentang jadal dirumuskan para ulama. Pembagian dan macam-macam jadal. Jadal Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu jadal yang terpuji atau al-jadal al-mamduh. Adalah suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua yaitu jadal yang tercela atau al-jadal al-mazmum. Adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal al-mazmum ini ada yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa landasan keilmuan. Materi yang selanjutnya yaitu peran Israiliyat dalam tafsir. Pengertian Israiliyat. Israiliyat yaitu sesuatu yang menunjukkan pada setiap hal yang berhubungan dengan tafsir maupun hadis berupa cerita atau dongeng. Dongeng-dongeng kuno yang dinisbahkan pada asal riwayatnya dari sumber Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Pandangan ulama terhadap Israiliyat, adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan kontemporer. Yang pertama yaitu klasik, seperti Ibnu Taimiyah. Beliau bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan.
Sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan, dan di Israiliyat yang tidak masuk pada keduanya tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan, tetapi boleh diriwayatkan. Dalam masalah agama Israiliyat semacam ini tidak banyak memberikan faedah. Yang kedua yaitu sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya, yaitu Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Selanjutnya tokoh-tokoh dalam Israiliyat yaitu yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahab ibn Munabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.